Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, di mana kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita dan syukur kita kepada Tuhan, sambil kita mengingat firman Tuhan di dalam Yosua 24 ayat 15 yang berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Biarlah kita dan seisi rumah kita saat ini siap untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepadanya dan beribadahlah kepadanya. Dan yakinilah bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian, "Manis Kau Dengar." Biarlah ini yang menjadi perenungan setiap kita. Nyanyian, pujian, dan pengagungan hanya kepada Tuhan. Biarlah manis didengar, dan biarlah nama Tuhan saja yang terus dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selalu.
hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sungguh benar ya Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap syukur dan doa kami menjadi satu pengagungan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau datang menyerahkan akan kebaktian kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya, sehingga semuanya boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami datang kepada Tuhan, di dalam belas kasihan-Mu juga mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyucikan dan menguduskan setiap kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, kebencian, kemarahan, iri hati, dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan, Engkau nyatakan kemurahan-Mu bagi kami, sehingga kami sungguh boleh layak menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kebaktian ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan bersama-sama berita anugerah di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mengaminkan berita anugerah ini, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian di dalam KPPK nomor 203. KPPK nomor 203, Bunga Bakung di Lembah. Yang bagai
Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya di permukaan bumi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Putri Kalista Witawan. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan mengangkat pujian dari KPPK nomor 270, Penuhiku dengan Firman. Tuhan penuhi
Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak henti-hentinya sampai pada saat ini. Kami mengakui kalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, dan bukan semata-mata karena kuat dan gagah kami. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu ya Tuhan, kami meminta dan memohon kepadamu, kiranya Engkau sucikan, kuduskan dan melayakkan setiap hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar boleh dapat tertanam dalam kehidupan kami dan kami lakukan setiap hari. Hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, mari Engkau pakai, biarlah apa yang Hamba-Mu sampaikan hanya yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 104 ayat 33 sampai 34. Mazmur 104 ayat 33 sampai 34 saya akan bacakan bagi kita semua. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang dituliskan dalam firman Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita memasuki minggu yang keempat di tahun 2021. Kiranya Bapak Ibu sekalian, semangat kita tetap sama seperti awal ketika kita memasuki tahun 2021 ini. Meskipun keadaan yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, serta bencana-bencana yang terjadi, ditambah dengan duka cita karena jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182, banjir yang ada di Kalimantan Selatan, gempa bumi yang ada di Sulawesi Barat, awan panas akibat erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, awan panas dan lava pijar dari Gunung Merapi, tanah longsor di Sumedang, serta mungkin masih banyak bencana-bencana lain yang terjadi di negara kita Indonesia, yang mungkin bisa membuat kita menjadi gelisah atau kita merasa betapa luar biasanya peristiwa di awal tahun 2021 ini. Belum lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, ditambah dengan masalah dan pergumulan pribadi kita masing-masing. Ketika kita merasakan ini, entah itu masalah dalam rumah tangga, ekonomi maupun pekerjaan kita. Kalau dalam kondisi seperti ini, sanggupkah kita berkata kepada Tuhan, aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita melihat apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita masing-masing pada hari ini. Ada banyak hal yang bisa membuat kita bersuka cita di dunia ini dengan berbagai macam alasan. Misalnya kita bersuka cita karena usaha atau pekerjaan kita, kita bersuka cita karena keluarga kita bersuka cita ketika mendapatkan sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita bersuka cita karena Tuhan. Lalu apa yang bisa membuat kita bersuka cita karena Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Mazmur 104 ayat 33 sampai 34 ini mengingatkan kepada kita akan beberapa hal yang akhirnya membuat pemazmur mengatakan, aku bersuka cita karena Tuhan. Yang pertama, karena kehidupan yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Dalam ayat 33 dikatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kitab Mazmur ini Bapak Ibu Saudara sekalian terdiri dari berbagai jenis atau genre di dalamnya. Menurut Tremper Lockman, yaitu seorang teolog
Perjanjian Lama, profesor, dan seorang penulis buku. Dia mengatakan bahwa setidaknya ada 7 macam atau 7 genre dalam mazmur ini. Di antaranya yaitu mazmur pujian, keluhan, mazmur pengucapan syukur, mazmur peringatan, penyerahan, hikmat, dan raja. Dan mazmur 104 ini merupakan mazmur yang digolongkan ke dalam mazmur pujian, yang artinya bahwa ayat dalam bagian ini berisikan pujian yang ditujukan kepada Allah, pujian yang ditujukan kepada Allah Sang Pencipta itu. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya dalam mazmur 104 ini, kita melihat bahwa pemazmur yang namanya tidak disebutkan, Bapak Ibu sekalian, menuliskan sebuah seruan. Dia mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kemudian dalam ayat pertama sampai ayat yang ketiga bagian A, dia mengatakan tentang kerajaan Allah atau tentang pemerintahan Allah yang luar biasa. Di sana dia menuliskan melalui sebuah penggambaran berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang, membentangkan langit, mendirikan kamar-kamar lotengmu. Pemazmur menuliskan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mematahkan suatu argumen kepercayaan kuno yang percaya bahwa langit itu seperti sebuah kubah yang ditopang oleh gunung-gunung. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, Kejadian 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 mengatakan bahwa berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan semuanya itu terjadi karena Allah berfirman. Kemudian pemazmur memuji Allah karena kuasa dan kebesaran yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Di mana di sana juga digambarkan bahwa Allah menjadikan awan-awan sebagai kendaraannya, angin sebagai suruhan Allah, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, penggambaran ini menunjukkan tentang kuasa Allah yang sungguh luar biasa. Pemazmur mengungkapkan hal ini juga untuk mematahkan sebuah kepercayaan orang-orang Kanaan yang percaya bahwa dewa Baal yang mengendarai awan, dewa Baal yang menjadi tuan atas badai, dewa Baal yang memberikan hujan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan menyatakan bahwa pemilik dan penguasa semuanya itu serta yang mengendalikan semuanya itu semata-mata adalah Allah. Allah yang disembah oleh orang Israel dan Allah yang kita sembah juga pada saat ini. Bahkan dalam ayat-ayat yang selanjutnya hingga ayat yang ke-32, di sana kalau kita baca mencatat bagaimana Allah menjadikan semuanya. Tetapi tidak cukup sampai Allah menjadikan semuanya, Allah juga yang memelihara segala ciptaannya. Ia tidak pernah meninggalkan hasil ciptaannya. Allah juga yang menentukan waktu-waktu dan musim dalam kehidupan manusia. Allah yang memberikan manusia pekerjaan, Allah yang memberikan manusia kesempatan untuk bekerja dan lain sebagainya. Dan akhir dari itu semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di sana harus membuat manusia sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini membuat kita harus memuji dan memuliakan Allah, sebab semuanya menunjukkan betapa mulianya Allah yang kita sembah. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika melihat semuanya itu, pemazmur mengatakan, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Kedua kalimat itu diutarakan berdasarkan sebuah kesadaran dan kerinduan dari pemazmur ini bahwa ia masih hidup dan masih ada di dunia karena ia masih bisa melihat bukti dan karya Allah yang nyata serta pemeliharaan Allah atas seluruh ciptaannya. Sehingga pemazmur juga mengungkapkan keinginannya. Dia ingin untuk bernyanyi dan bermazmur karena hidup yang masih diberikan serta dia sadar bahwa bisa saja hidupnya sebenarnya
diambil kapan saja oleh Tuhan. Oleh sebab itu, ketika dia menyadari itu, dia mengatakan, aku hendak bernyanyi, aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur atas hidup yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang hendak kita lakukan ketika kita menyadari bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk hidup? Bernyanyi dan bermazmur merupakan salah satu cara oleh setiap umat-umat Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan. Salah satu cara umat Tuhan untuk menyembah Tuhan yang hidup. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Perjanjian Lama, setelah bangsa Israel terlepas dari tangan pasukan Firaun dan mengalami mujizat yang luar biasa di mana Tuhan menuntun mereka menyeberangi laut Teberau, dengan cara Tuhan yang begitu ajaib, mereka bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Keluaran 15 ayat 1-4 menyatakan, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Ketika Musa dan bangsa Israel melihat pertolongan Tuhan, mereka menyatakan syukur mereka, pujian mereka, penyembahan mereka kepada Tuhan melalui nyanyian. Tokoh lain juga yang ada dalam Alkitab, yaitu Daud, yang kita kenal sebagai tokoh yang hidupnya tidak lepas dari nyanyian dan mazmur dalam hidupnya. Terbukti bahwa dalam kitab Mazmur ada begitu banyak catatan-catatan tentang mazmur Daud yang dituliskan oleh Daud. Daud adalah seorang yang senang memuji Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Bapak Ibu Saudara sekalian, bernyanyi dan bermazmur dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan adalah sebuah ungkapan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, sebab itulah yang Tuhan inginkan. Kita sebagai orang-orang yang ditebus dan masih diberikan kesempatan untuk hidup, mari kita terus memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan lewat pujian kita. Tuhan tidak memandang bagaimana kita bernyanyi, apakah suara kita bagus atau tidak, tetapi sikap hati yang benar itulah yang dilihat oleh Tuhan. Saya percaya ada banyak orang di antara kita suka bernyanyi, entah itu ketika susah ataupun senang atau sedang merasakan sesuatu. Biasanya nada-nada keluar dari dalam mulutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah hendaknya ketika kita melihat dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita masih merasa sepertinya tidak ada yang dapat menolong kita, mari kita belajar untuk memuji Tuhan lewat setiap pujian kita. Saya mengakui bahwa saya biasanya bernyanyi ketika saya merasa senang ataupun sedih, atau dalam keadaan tertentu saya biasa melantunkan nada-nada, baik ada kalimat-kalimatnya atau hanya sebuah nada atau sebuah umangan. Merasakan bagaimana Allah itu bekerja dalam kehidupan saya, sering saya ungkapkan lewat sebuah pujian. Bagaimana dengan kita? Apa yang sering kita lakukan ketika kita merasakan kebaikan Tuhan? Marilah kita sama-sama belajar mengungkapkannya lewat sebuah pujian kepada Tuhan. Terlebih lagi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Dia dengan sepenuh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membuat kita bersuka cita karena Tuhan, yaitu ketika kita merenungkan tentang Tuhan. Ayat 34a mengatakan, biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Bapak Ibu, ada seorang anak muda yang beberapa jam lagi berulang tahun, dan seperti kebanyakan dari kita, biasanya
mengingat kembali kejadian-kejadian yang terjadi selama masa hidupnya. Saya juga biasa melakukan hal ini sebelum jam 12 malam. Biasanya saya mencoba flashback atau mengingat kembali apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya selama ini. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana pergumulan-pergumulan yang saya alami dan yang harus masih mungkin terus saya alami ke depannya. Tetapi saya mencoba mengingat terus bagaimana pertolongan Tuhan, entah itu dalam suka maupun duka. Bapak Ibu sekalian, anak muda ini juga melakukan hal yang demikian. Ya, ketika dia mendekati masa ulang tahun, saat ulang tahunnya, dia menyendiri dan mengingat kembali bagaimana kehidupannya yang dahulu, yang pernah susah di masa kecil. Tapi dia mengingat bahwa orang tuanya yang baik, yaitu ayah maupun ibunya, tidak pernah menyerah. Ia melihat begitu banyak pengorbanan orang tuanya sehingga bisa sukses seperti sekarang. Di mana pada waktu dahulu mereka harus pontang-panting kerja ini dan itu, bekerja kepada orang lain, berjualan di sana sini, serta akhirnya punya usaha sendiri dan menjadi sukses. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mengingat dan memikirkan kembali bagaimana jika di masa kecil itu tidak ada orang tua yang terus berjuang, bekerja keras, menjaga, dan orang tua yang selalu setia dan tidak pernah meninggalkan dirinya. Semua dilakukan orang tuanya untuk dirinya, sehingga saat itu dia bisa melihat segala sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya. Bahkan dia belajar dari keadaan yang tidak baik sekalipun, dan di sana dia pun menemukan ada hal baik, ada pelajaran baik yang bisa diambil. Dan ketika dia selesai merenungkannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tuanya masuk ke dalam kamarnya, datang membawakan kue ulang tahun dan juga hadiah kepadanya. Lalu mereka berdoa bersama-sama pada saat itu. Dan setelah itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, anak ini mengungkapkan apa yang telah dia renungkan selama ini. Dia menyampaikan ucapan terima kasih dan menyampaikan betapa beruntungnya dia memiliki orang tua yang baik, yang begitu mengasihinya seperti itu, yang tidak pernah meninggalkannya dan terus berjuang untuk dirinya. Dan ketika orang tuanya mendengar hal itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang tuanya merasa begitu senang mendengar apa yang disampaikan oleh anaknya. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan senang ketika dia melihat anaknya datang kepadanya, menyampaikan isi hatinya, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyampaikan betapa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Bagaimanakah kehidupan kita? Pernahkah kita merenungkan tentang Tuhan dalam kehidupan kita? Sering, jarang, atau bahkan tidak pernah sekali. Bagaimana kita bisa tahu tentang Tuhan kalau kita tidak pernah merenungkannya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat merenungkan tentang Tuhan melalui Alkitab yang adalah firman Allah yang ada pada kita masing-masing. Di mana saat ini untuk mendapatkan Alkitab itu begitu mudah aksesnya, bisa melalui handphone, bisa kita cari juga di internet. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman Tuhan inilah kita bisa belajar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan umatnya. Dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dimanapun tempatnya, Tuhan selalu bekerja. Kuasa dan kasih-Nya tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam terjemahan yang lain dari Mazmur 104 ayat 34 bagian A berbunyi demikian: sedaplah bagiku berpikir-pikir akan Dia. Memikirkan tentang Tuhan dengan sungguh-sungguh bagi saya secara pribadi selalu sampai pada suatu titik di mana saya tidak dapat memikirkannya lebih jauh lagi. Saya hanya mampu memikirkannya sebagaimana Tuhan izinkan saya untuk tahu tentangnya. Pikiran saya yang terbatas tidak akan sanggup untuk mengetahui dengan sempurna tentang Tuhan yang tidak terbatas. Dan justru di saat seperti itulah saya tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Sebab kalau seluruh pikiran saya dapat menampung dan dapat berpikir dengan sempurna tentang Tuhan
yang saya sembah, yang telah menyelamatkan kehidupan saya, bisa jadi itu bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Dan ada satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita yang harus kita pikirkan, yaitu mengapa Yesus mau datang ke dalam dunia, menderita dan mati bagi kita. Dan jawabannya adalah sebab Ia mengasihi kita. Ia tidak mau kita binasa. Ia menghendaki agar kita diselamatkan dan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan jika kita mengingat akan kasih-Nya kepada kita, maka patutlah kita bersukacita senantiasa. Kita sebagai orang percaya bukan hanya bersukacita karena hal-hal baik dalam kehidupan kita atau karena pergumulan dalam hidup kita yang berhasil kita atasi, tetapi kita patut bersukacita senantiasa atau bersukacita secara terus-menerus, secara berkesinambungan dan sepanjang kehidupan kita, karena satu hal, yaitu karena keselamatan yang telah diberikan kepada kita melalui Yesus Kristus yang sudah mati disalibkan bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang percaya kepada-Nya. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita merenungkan akan hal ini? Merenungkan tentang penebusan yang cuma-cuma melalui Yesus Kristus bagi kita. Adakah kasih yang sedemikian besar yang pernah diberikan dunia kepada kita? Mari kita pikirkan, mari kita renungkan. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kembali kita mau belajar untuk mengintrospeksi diri. Apakah yang membuat kita bersukacita di dalam Tuhan? Biarlah kita dapat bersukacita di dalam Tuhan ketika kita masih dapat menikmati hidup ini dan dapat melihat betapa besar kekuasaan dan pemeliharaan Tuhan atas seluruh ciptaan. Biarlah kita bersukacita di dalam Tuhan ketika kita merenungkan kembali kasih-Nya yang sempurna, yang telah menebus kita dan membebaskan kita dari hukuman dosa dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman ini boleh terus mengingatkan setiap kami agar kami bersukacita karena Tuhan. Karena Tuhan yang masih memberikan kami kehidupan untuk kami nikmati dan dapat kami nikmati sepanjang kehidupan kami, untuk menyaksikan betapa besar kuasa Tuhan, betapa besar pemeliharaan Tuhan atas seluruh ciptaan. Dan biarlah kami juga bersukacita ketika kami merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, ketika kami merenungkan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, kasih yang begitu besar yang menyelamatkan kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan jika selama ini kami tidak melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan biarlah mulai pada saat ini juga kami mau mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan bahwa kami mau bersukacita karena Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang telah beribadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai tanda sukacita kita pada hari ini, kita diberikan kesempatan untuk berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik itu berupa kolektif atau perpuluhan, boleh melalui transfer ke rekening gereja atau membawanya langsung kepada bendahara gereja. Kita bersama-sama mengangkat satu pujian dari KPPK nomor 379, Terlalu Manis. Terlalu manis.
kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada saat ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Kami menyadari sepenuhnya ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana adanya pada saat ini, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami beribadah di rumah kami masing-masing. Itu semua berkat cinta kasih Tuhan, berkat kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah dimanapun kami berada saat ini Tuhan, ketika kami bersama-sama seisi rumah kami beribadah, melayani Tuhan, biarlah kami lakukan semata-mata ya Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap pujian, penyembahan, doa-doa kami, bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, kiranya itu ya Tuhan terus dapat menguatkan kami di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan kami datang menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk kondisi, situasi dari bangsa dan negara kami yang kami hadapi saat ini Tuhan. Begitu banyak pergumulan-pergumulan, bukan hanya pandemi COVID-19 Tuhan, tapi juga bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Tuhan, kami percaya semua ini berada di dalam kedaulatan dan kendalinya Tuhan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menguatkan dan menghiburkan setiap saudara-saudara kami yang saat ini mengalami bencana alam Tuhan, sehingga mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Mungkin mereka harus kehilangan harta benda, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Kiranya Tuhan terus yang menghiburkan mereka. Kami juga berdoa untuk bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka. Kiranya semua bantuan-bantuan itu Tuhan dapat meringankan beban saudara-saudara kami yang kena bencana alam. Kami berdoa juga ya Tuhan, menyerahkan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua pejabat-pejabat yang ada, baik di kota maupun di daerah-daerah terpencil. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, sehingga mereka juga senantiasa diberikan hikmat, akal budi bijaksana daripada Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini, sehingga mereka boleh menjadi pemerintah-pemerintah yang sungguh-sungguh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh keadilan, dan mereka boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, pada pagi hari ini menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu untuk jemaat kami yang saat ini mungkin di dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan juga berbelas kasihan bagi mereka, memberikan mereka pemulihan, memberikan mereka kesembuhan, menguatkan iman mereka di dalam menghadapi pergumulan sakit penyakit mereka, sehingga di dalam kelemahan itu mereka boleh tetap berkata dan meyakini bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia. Kami tahu ya Tuhan, kondisi saat ini Tuhan menyebabkan mereka mungkin terbatas untuk melakukan segala sesuatunya ya Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkau menolong mereka dan memampukan mereka ya Tuhan. Walaupun mereka mungkin harus ada di rumah saja, kiranya Tuhan terus memberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu bagi mereka. Berdoa juga Tuhan bagi usaha pekerjaan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan juga Engkau yang memberkati segala usaha pekerjaan dari jemaat-Mu. Berdoa menyerahkan untuk pendidikan anak-anak jemaat-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati, sekalipun mungkin mereka masih belajar secara online. Kiranya Tuhan tetap berikan semangat, kepintaran bagi anak-anak kami, sehingga mereka dapat ya Tuhan mengikuti pelajaran dengan baik, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Kesempatan hari ini juga kami bersyukur kami boleh berbagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan persembahan yang sudah kami berikan, sehingga boleh dapat dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja kami di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan juga menyerahkan untuk setiap jemaat dalam pergumulan-pergumulan mereka, dalam setiap rencana-rencana mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan, dan Engkau yang menyatakan ya Tuhan kasih-Mu atas setiap mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang undang bangkit berdiri, kita akan mengakhiri akan kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah
kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari saat ini sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tenang sejenak. Kita akan memperhatikan warta jemaat. Warta jemaat yang pertama disampaikan kepada seluruh panitia Natal dan juga majelis gereja bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 jam 6:30 malam kita akan mengadakan rapat majelis dan kemudian akan dilanjutkan dengan rapat panitia Natal. Pada kesempatan hari itu juga kami mengundang seluruh badan pengurus YKKI Cabang Bone untuk ikut serta di dalam rapat majelis pada pukul 19.30. Mohon perhatian dari seluruh majelis BP YKKI Cabang Bone dan juga panitia Natal. Terima kasih. Warta yang kedua, mengingat bahwa periode Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Bone akan berakhir pada bulan Maret 2021, maka saat ini kita akan mengadakan pemilihan majelis dan juga pemilihan BP YKKI Cabang Bone. Mohon dukungan doa dari setiap jemaat sehingga kita boleh memilih orang-orang yang tepat di tempat yang tepat untuk melayani Tuhan bersama-sama memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Kristen Kalam Kudus Bone ini. Saya akan membacakan SK Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus nomor 024 dan 025 garing SK garing RL garing S-19 garing 12 garing 20 tentang pemberian dispensasi kepada Evangelis Renita dan Evangelis Selamat untuk melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus di Gereja Kristen Kalam Kudus Bone. Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus menimbang bahwa diperlukan tenaga rohaniawan untuk melaksanakan pelayanan sakramen dan upacara gerejawi bagi jemaat yang belum memiliki rohaniawan dengan jabatan pendeta. Mengingat tata gereja Gereja Kristen Kalam Kudus memperhatikan 1. Surat Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone tertanggal 25 November 2020 nomor 012 garing 3KK Bone garing 11 garing 2020 hal permohonan rekomendasi pelayanan perjamuan kudus. Yang kedua, SK Badan Pengurus Harian Majelis Sinode 3KK nomor 007 garing SK garing RL garing S-19 garing 2 garing 19 tentang pemberian dispensasi kepada Evangelis Renita dan Evangelis Selamat untuk melaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus di GKK Bone telah berakhir pada tanggal
kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2020 atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalampulus, Pendeta Karyanto Gunawan Ketua, Pendeta Alipin Sekretaris. Saya akan membacakan SK berikutnya. Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalampulus nomor 160/PSK/RH/S-19/12/20 tentang pengangkatan Evangelis Amelia Putri Mustano menjadi rohaniwan di Gereja Kristen Kalampulus Bone. Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalampulus menimbang: 1. Bahwa dalam kerangka membangun jemaat diperlukan tenaga rohaniwan untuk melayani jemaat. Kedua, bahwa segala persyaratan yang diperlukan berdasarkan tata gereja Gereja Kristen Kalampulus untuk diangkat sebagai rohaniwan di lingkungan Sinode Gereja Kristen Kalampulus telah terpenuhi oleh Evangelis Amelia Putri Mustano. Mengingat tata gereja Gereja Kristen Kalampulus memperhatikan Surat Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalampulus Bone tertanggal 2 November 2020 nomor 010/DKK-Bone/11/2020 perihal pengajuan SK Sinode memutuskan menetapkan keputusan Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalampulus tentang pengangkatan Evangelis Amelia Putri Mustano menjadi rohaniwan di Gereja Kristen Kalampulus Bone. Pertama, mengangkat Evangelis Amelia Putri Mustano menjadi rohaniwan di Gereja Kristen Kalampulus Bone terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2020 atas nama Badan Pengurus Harian Majelis Sinode Gereja Kristen Kalampulus, Pendeta Karyanto Gunawan Ketua, Pendeta Alipin Sekretaris. Dengan ini saya selaku Ketua Majelis mengucapkan selamat bergabung di dalam pelayanan di tempat ini kepada Evangelis Amelia Putri Mustano. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan sehati, sepikir, seias kata di dalam membangun kerajaan Allah, khususnya di tengah-tengah orang ini. Demikian waktu dari kami mengucapkan selamat pagi.